Hasil investigasi tabrakan LRT Jabodebek saat uji coba pada 25 Oktober yang lalu. Pada saat kejadian diketahui salah satu teknisi terdistraksi karena tengah memakai ponsel. Teknisi kereta nomor 29 menggunakan ponsel saat mengoperasikan rangkaian kereta. Dengan demikian, teknisi tidak fokus memantau kecepatan dan posisi kereta sehingga kecepatan kereta di atas standar dan menabrak kereta nomor 20 dalam kondisi terparkir. Kecelakaan LRT Jabodebek terjadi di lintasan Stasiun Harjamukti dan Stasiun Ciracas pada Oktober yang lalu. Berdasarkan kesimpulan ini, ya, kecelakaan disebabkan oleh teknisi TS29 tidak fokus dalam menjalankan kereta dan juga terjadi distraksi, ya, yang disebabkan adanya penggunaan telepon seluler. Kemudian sesaat sebelum kereta berjalan menuju arah stasiun Harjamukti, teknisi TS29 menurunkan sun visor yang mengakibatkan terhalangnya pandangan ke depan. Apa sebenarnya yang dapat kita evaluasi dari kecelakaan LRT Jabodebek pada bulan Oktober yang lalu? Kita akan tanyakan langsung dengan Suryanto Cahyono, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak. Sehat ya, Pak ya? Sehat, Mbak. Ya, Pak. Ini jadi apakah benar dapat disimpulkan penyebab kecelakaan ini karena human factor, karena teknisi atau masinis bisa dalam tanda kutip ini menggunakan telepon dan terdistraksi konsentrasinya? Ya, benar seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kenapa kita sebut human factor, karena di dalam prosedur langsir, jika tidak ada halangan, maka diperbolehkan kecepatannya sesuai dengan taspat atau batas kecepatan di lokasi tersebut. Namun ketika masinis melihat sesuatu di depannya, maka kecepatannya harus diturunkan menjadi 3 km per jam. Nah, di lokasi itu sesuai dengan prosedur saat itu bahwa mereka boleh menjalankan kereta dengan taspat angka 8 itu artinya maksimum 80. Nah, ketika masinis menjalankan kereta yang dalam kondisi sun visor-nya agak tertutup, maka pandangan ke depannya menjadi terganggu. Ditambah lagi di dalam komunikasinya saat itu memang disepakati menggunakan HP dengan fasilitas WhatsApp. Oke, jadi teknisi atau masinis tersebut terdistraksi konsentrasinya karena memakai handphone yang memang komunikasi satu-satunya saat operasional uji coba LRT begitu? Ya, saat itu disepakati memang komunikasinya menggunakan HP dengan fasilitas WhatsApp. Oke, jadi komunikasi utama pada saat kecelakaan ataupun uji coba tersebut, komunikasi utamanya karena WhatsApp begitu ya, komunikasi utamanya ya Pak ya? Ya, untuk dari kereta kepada koordinator ataupun kepada yang lain, mereka antar kereta juga mereka menggunakan ada grup WhatsApp untuk uji coba itu. Oke, jadi komunikasi utama dari teknisi ke teknisi lainnya ini hanya menggunakan grup WhatsApp begitu ya, sesuai dengan perjanjiannya. Kalau SOP-nya sendiri seharusnya seperti apa, Pak Suryanto? SOP-nya saat itu kalau nggak salah berbunyi dengan alat komunikasi yang praktis untuk dapat digunakan. Jadi memang tidak menyebut dengan HT atau dengan alat komunikasi yang lainnya. Sehingga mereka di lapangan saat itu mengambil inisiatif dengan menggunakan WhatsApp. Oke, adakah dari pengakuan dari teknisi tersebut ada upaya pengereman atau seperti apa Pak sehingga terjadinya peristiwa kecelakaan ini? Saat-saat mau tumbukan dia mengatakan dia blank, dia tidak melihat TS20 karena juga kalau kita lihat dari hasil investigasi kita terhadap CCTV yang ada di dalam kereta, memang sun visor-nya dalam kondisi menutup sebagian dari kaca depannya, sehingga memang menghalangi pandangan ke depan.
Oke, jadi pada saat kejadian Sunvisor ini agak tertutup sebagian, kemudian yang menghalangi pandangan dari teknisi tersebut. SOP-nya harusnya seperti apa, Pak? Nah, mengenai Sunvisor nggak ada diatur. Memang Sunvisor ini diperuntukkan ketika kereta berhenti untuk melindungi alat-alat elektronik yang ada eh, di kereta tersebut. Oke, berbalik lagi Pak, pertanyaan saya yang sebelumnya, karena memang komunikasi utamanya mereka perjanjiannya menggunakan WhatsApp Group. Kalau yang sudah-sudah, kalau di kereta, kemudian di MRT begitu ya Pak ya, komunikasinya seperti apa Pak? Kalau di kereta jarak jauh, mereka ada radio dan Memakai juga radio? dengan sistem persinyalan yang ada. Mhm. Nah, ketika ini memang sistem persinyalan kan belum diaktifkan. Mereka masih dengan menggunakan ya tadi salah satu anunya dengan WhatsApp. Jadi persinyalannya memang belum dipakai, belum digunakan. Oke, jadi belum digunakan sistem persinyalan seperti kereta jarak jauh menggunakan radio, makanya menggunakan WhatsApp Group dan akhirnya Ya. teknisi terdistraksi, begitu ya Pak ya? Ya. Pak, ada rekomendasi yang memang harus dikeluarkan oleh KNKT setelah hasil investigasi. Bisa disebutkan Pak dan juga dijelaskan apa saja yang memang sudah dikomunikasikan kepada pihak LRT Pak soal rekomendasi dari KNKT? Ya, salah satunya di sini mereview prosedur langsir dan pengujian kereta dengan memperhitungkan ketika terjadi sesuatu kegagalan. Jadi termasuk katakan dia lagi uji masalah rem. Jadi lajurnya itu harus aman ketika mungkin remnya kurang pakem atau apa sehingga tidak menimbulkan kecelakaan. Jadi termasuk di dalamnya mereview prosedur komunikasi. Itu yang terus kedua mereview kembali desain cabin serta Sunvisor. Selain itu untuk perlu dibuat regulasi tentang ergonomi pada perkeretaapian. Jadi letak-letak tombol-tombol di meja pelayanan itu harus bisa terjangkau ketika masinisnya duduk. Nah, kemarin kita juga mendapatkan memang nantinya kereta ini tidak pakai masinis, tapi ketika dijalankan oleh masinis yakin bahwa semua kontrol itu bisa dijangkau dengan mudah. Itu ada beberapa rekomendasi yang kita berikan untuk LRT Jabodetabek ini, Mbak. Oke, Pak Suryanto, kan kita tahu LRT Jabodebek ini rencananya memang targetnya operasinya tahun depan. Kemudian selain yang paling utamanya adalah soal persinyalan yang memang harus dilengkapi benar-benar sempurna sebelum akhirnya membawa penumpang. Apalagi Pak yang memang harus krusial disiapkan betul-betul oleh pihak LRT? Jadi di sini rekomendasi ketujuh menerapkan proses sertifikasi melalui tahap verifikasi dan validasi sesuai dengan life cycle yang terdapat dalam rem prosedur sesuai analisis safety critical item yang ditetapkan di awal desain. Hasil evaluasi RAMS untuk subsistem maupun integrasi dari sistem harus terdokumentasi dengan baik mengacu pada rem plan dan safety plan. Itu ya. Oke, jadi dipastikan semua rekomendasi tersebut harus dipenuhi oleh pihak LRT sebelum akhirnya benar-benar operasional LRT itu dilakukan begitu ya Pak Suryanto ya? Iya. Oke, tentu saja demi keselamatan masyarakat bersama. Terima kasih informasinya Pak Suryanto Cahyono, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT telah bergabung bersama kami.